Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam planter kelapa sawit Indonesia. Salam buat petani pemula. Terlebih dahulu sebelum adik petani menyampaikan tentang pemupukan ya. Terlebih dahulu jangan lupa di subscribe, like, share dan komen. Ada juga channel adik petani satu lagi yaitu nama Adi Chandra. Jangan lupa ya, channel itu di subscribe juga, like dan share komen. Jadi buat sahabat-sahabat petani pemula di sini adik petani masih banyak yang bertanya cara pemupukan yang dilakukan oleh adik petani di 2025 ini. Adik petani menggunakan pupuk tunggal sama pupuk majemuk ya. Pupuk majemuk itu seperti NPK triple 16. Pupuk majemuknya seperti KCL Mahkota yang adik petani gunakan dalam pemupukan tersebut, dan boron ya. Boron itu sama juga boron Mahkota atau boron dari Turki atau boron dari Jerman gitu kan. Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit, kita dalam pemupukan itu yang perhatikan dulu adalah kondisi cuaca ya. Kondisi cuaca itu sangatlah penting dalam melakukan pemupukan. Karena kondisi cuaca itu berpengaruh terhadap unsur yang kita pupukkan tadi tersebut. Banyak juga di sini petani-petani yang bilang bahwasanya pada musim cuaca kemarau atau musim panas itu tidak boleh melakukan pemupukan seperti KCL atau urea atau NPK triple 16, itu tidak dibolehkan. Karena apa? Nanti penguapannya habis. Jadi pupuk itu sia-sia untuk melakukan pemupukan kelapa sawit tersebut. Jadi untuk melakukan pemupukan kelapa sawit tersebut itu gampang guys. Kita lakukan pemupukan itu di area gaung mati. Makanya di situ ditaburkan saja karena rumputnya pinggir-pinggirnya ditaburkan seperti itu guys. Jadi kalau adik petani lakukan seperti itu. Atau di bawah pokok itu kan masih sejuk, itu bisa dilakukan karena tetesan embun itu tersebut. Karena di musim kemarau itu kadar air, penyerapan air itu sangat berkurang pada kelapa sawit tersebut. Jadi disitulah pertumbuhan kelapa sawit akan terganggu dan akan menyebabkan stres. Jadi untuk musim hujan kedepannya itu banyak yang timbul bunga jantan. Kenapa? Di masa musim kemarau itu kita tidak melakukan pemupukan atau perawatan sejenis kita lakukan, yaitu penyemprotan. Itu sangat berpengaruh pada musim kemarau. Jadi pemupukan yang baik itu apa? Pokoknya udah jadwalnya ya dipupuk. Maka cara pikirannya, cara pilihannya adalah kita tabur dekat yang mana di situ kondisi akarnya sejuk dan terlindung oleh paparan sinar matahari. Maka disitulah diletakkan pupuknya atau ditabur pupuknya. Jadi pupuk itu akan hancur, akan diserap oleh embun tersebut. Gitu caranya guys, dilakukan oleh adik petani. Jadi itu rahasia-rahasia kita dalam metode dalam pemupukan kita. Jadi buat sahabat-sahabat, kalau di lahan pasir gimana Pak? Kalau di lahan pasir ya kita cangkul, kita tanam gitu. Kalau lahan kita sedikit ya bisalah, tapi kalau luas ya agak susah juga, agak ribet juga dalam melakukan pemupukan. Jadi perawatannya itu banyak juga yang menggunakan Songgo 1, atau ada yang Songgo 3, Songgo 4. Jadi kalau menurut adik petani, pelepah itu yang tidak berfungsi itu di musim kemarau itu sangat berpengaruh. Karena banyak penyerapan kadar air. Jadi air itu ya tidak sampai kepada buah lah. Tidak sampai kepada untuk pembuahan. Jadi buahnya akan kecil. Jadi buahnya itu tidak akan muncul. Kenapa? Kadar air untuk proses nutrisi, pengolahan nutrisi lewat fotosintesis itu tidak cukup. Jadi maka kadar air itu sangat penting dan cukup. Makanya tidak boleh disemprot total, disemprot bersih menggunakan herbisida apapun, baik itu sistemik, baik itu yang racun kuning, racun hijau, itu tidak boleh. Jadi buat sahabat-sahabat petani, nanti boleh, sedang Pak Adi petani udah boleh-boleh gini katanya. Ya, itu karena ada caranya. Boleh-boleh, tapi caranya yaitu dosisnya sedikit. Yang Adi petani semprot itu adalah piringan sama jalan pikulnya saja. Gaung mati tidak. Makanya ada semuanya itu fungsi dan manfaatnya itu ada. Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit, bukan mengajarin, itu kita berbagi cara kita pengalaman dalam tentang kelapa sawit tersebut ya. Dalam metode melakukan pemupukan baik itu perawatan. Beda dengan orang lain. Makanya kebanyakan sawit itu kan kalau udah kuning pelepahnya, kuning terus bintik-bintik kuning, itu kurang CL tuh, kurang CL. Tapi dia berbuah. Kalau memang kekurangan KCL itu, pertumbuhan dan buahnya itu tidak ada. Dia buahnya sedikit, buahnya nggak besar gitu.
Itu berarti kekurangan. Bukan penyebab itu buah daun kuning itu bukan kekurangan KCl. Mungkin itu keadaan kondisi cuaca. Cuaca itu sangat berpengaruh terhadap iklim dan terhadap pertumbuhan kelapa sawit tersebut. Jangan kita ngambil kesimpulan seperti itu. Nah, beda nanti sawit yang pertumbuhannya itu kelihatan dari batangnya, kelihatan dari buahnya, itu kekurangan pupuk, bentuk buahnya seperti apa. Kalau kekurangan pupuk, batangnya seperti apa. Di situ kita bisa lihat. Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit, dalam pertumbuhan kelapa sawit ini, sawit yang masih umur TBM masih rendah, masih umur 4 tahun, 3 tahun, atau 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun itu adalah yang buahnya masih banyak-banyak ya guys, masih bertingkat-tingkat. Tapi kalau udah umur 8 tahun ke atas, 9 tahun, 10 tahun ke atas itu tidak ada ceritanya guys. Paling banyak 2 tingkat atau 3 tingkat. 3 tingkat itu satu-satu cuman. Paling 2 paling banyak guys. Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit, janganlah kita bersenang hati, berbangga hati karena perjalanan itu masih jauh dalam proses tujuan yang untuk mencapainya. Jadi untuk mendapatkan per ton per tahun itu perlu dihitung juga untuk menentukan hasil kita dalam per tahun. Jadi kalau mereka itu kalau hasilnya sedikit ya nggak akan dihitung guys. Jadi tebak-tebakan saja. Itu sahabat. Itu pengalaman kita, mudah-mudahan bermanfaat. Salam Planter Indonesia, salam